Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan final project pemrograman berorientasi objek. Saya sendiri Siti Faramita Arif dan rekan saya Paramesti Nur Said. Saya persilahkan kepada rekan saya Paramesti Nur Said untuk menjelaskan latar belakang dari aplikasi penjualan kami. Aplikasi penjualan toko Afika Pagodan Daya. Studi kasus, masalah yang kami temui adalah ada di sekitar tempat tinggal Siti Paramita Arif, yaitu orang tuanya, memiliki sebuah toko jualan grosir dan eceran barang campuran, yaitu toko Afika. Sistem penjualan masih manual, baik itu transaksi untuk penjualan dan data stok barang dalam toko seperti nama barang dan harganya, sehingga kami ingin membuat aplikasi penjualan sederhana yang bisa membantu mempermudah sistem transaksi dalam toko. Tujuan pembuatan aplikasi penjualan untuk mengetahui pemasukan toko dari penjualan barang, untuk mempermudah pemilik toko mengetahui stok barang yang ada di toko dan yang terjual. Masalah di toko Afika masih melakukan sistem secara manusia, yaitu transaksi penjualan, data barang, dan laporan penjualan. Solusi dengan aplikasi ini akan membantu toko Afika untuk menginput transaksi barang yang dibeli pelanggan dan total harga, menginput data barang toko Afika seperti nama dan harga barang, dan stok banyaknya barang yang dijual, menampilkan laporan penjualan dari hasil penjualan. Aplikasi tools yang digunakan: NetSpin ID 82, program aplikasi, Exam untuk database barang, web browser untuk media tampilan laporan, Notepad++ untuk media, text editor untuk laporan. Kelas project aplikasi penjualan yang digunakan: Packaged penjualan Java main class, kelas koneksi Java, from login Java, from menu Java, from input barang _barang Java, from transaksi Java, from laporan data barang Java. Baiklah, terlihat kelas diagram di mana package penjualan akan mencakup semua keseluruhan subkelasnya. Pertama ada login, yang dimana berisikan username dan password, akan melakukan login dan koneksi dari database yang telah dibuat sebelumnya, masing-masing menu pilihan dengan tabel di dalam database. Apabila masuk login, akan menampilkan menu yang memuat input barang, transaksi, data barang, yang dimana actionnya adalah tampil data. Akan mengelola barang, transaksi, dan laporan penjualan. Dari kelola ketiga pilihan, pertama, input barang, yaitu dengan nama tabelnya, tabel barang, ada kode barang, nama barang, harga, stok, yang dimana akan dilakukan input, simpan, batal, edit, dan hapus data. Kedua, transaksi penjualan adalah inti dari aplikasi ini, yang dimana semua transaksi akan dilakukan oleh pelanggan. Setelah menginput barang, maka otomatis kode barang, kode transaksi, nama barang, stok akan secara otomatis. Setelah itu akan dimasukkan jumlah order atau pesanan dari pelanggan, sehingga dapat dikelola, muncul subtotalnya, dikelola juga transaksinya sehingga muncul total akhir. Terakhir ada input laporan, yang dimana sebagai laporan nanti dicetak laporan keterangan tentang pelanggan. Terakhir laporan, database transaksi dan laporan PHP. Kode transaksi yang telah dilakukan di transaksi penjualan akan berhubungan dengan menu pilihan laporan.
Setelah diinput di transaksi penjualan, maka nama, nomor telepon, alamat, total bayar, dan kembali akan dicetak dan akan terkonek dengan tampilan laporan PHP di web browser. Berikut ini adalah tampilan interface form dari aplikasi kami. Pertama, form login. Kedua, menu dashboard. Ketiga, form input barang. Selanjutnya, form transaksi. Dan terakhir, laporan. Untuk menghubungkan semua form tersebut, maka dibuatkan database di MySQL dengan nama database yaitu toko penjualan dengan 4 tabel, barang, keranjang, login, dan transaksi. Masing-masing di dalamnya terdapat tabel strukturnya. Tabel login ada username dan password. Tabel barang ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Transaksi, kode transaksi sebagai primary key. Tabel keranjang, kode TMP sebagai primary key. Selanjutnya adalah source code aplikasi kami, yaitu pertama, penjualan. Penjualan mencakup dan memuat kelas-kelas JFrame desain tampilan aplikasi kami. Sebelum membuat subkelasnya, maka dilakukan koneksi database untuk diketahui apakah program Java telah terhubung atau tidak ke MySQL. Maka akan diimport Java SQL Connection, Drive Manager, dan SQL Exception. Dalam program Java ini, akan diimport ke library Drive Manager JDBC MySQL. Apabila berhasil, maka akan keluar output tulisan berhasil. Login, di mana akan dipanggil tabel dari login untuk diisi username dan password. Apabila username dan password benar, maka akan muncul pesan selamat datang. Apabila tidak, maka muncul pesan tidak terdaftar, dan apabila tidak sesuai, terjadi kesalahan, maka SQL tidak jalan. Ini adalah komponen-komponen yang digunakan dalam JFrame tampilan desain login. Ada button, ada label, ada panel. Menu. Dalam kelas menu, ada public menu, yang dimana komponennya ada button, label, dan panel. Masing-masing di input di source kodenya ada input barang, kedua transaksi, ketiga data barang. Pertama, input barang. Data SQL akan diimport agar terhubung. Public input barang. Komponennya yaitu judul, tampil data, ulang, auto. Tampil data di mana database dari tabel barang akan dipanggil, muncul untuk melakukan input data barang di toko, seperti kodenya, nama, harga, dan stoknya. Setelah itu, dapat dilakukan action untuk ulang, berarti ditambah, otomatis akan masuk. Selanjutnya, apabila semua sudah terkonek, kode barang, nama barang, maka akan muncul pesan berhasil.
Apabila tidak, maka perlu diperhatikan kode atau nama barang yang diinputkan sebelumnya. Ada pula action untuk hapus, yang dimana dapat menghapus data barang yang telah diinput sebelumnya. Terakhir adalah action untuk dapat kembali ke menu barang. Komponen yang kami gunakan adalah edit, hapus, harga, button, label, scroll panel, dan komponen data barang. Kedua, menu pilihan transaksi. Semua data yang dibutuhkan akan diimport. Transaksi extends Java Swing JFrame. Kami menggunakan desain UI JFrame pada Java. Pada transaksi adalah hal yang paling utama, yang dimana dilakukannya inputan barang yang dibeli oleh pelanggan akan diproses, jumlah totalnya, dan jumlah total yang harus dibayar. Maka akan dipanggil database transaksi. Kedua, di form transaksi akan memanggil juga database barang yang telah diinput sebelumnya untuk mengetahui barang apa yang dibeli pelanggan dengan tinggal memilih barang yang akan dibeli dan akhirnya akan ditotal. Di akhir transaksi yaitu akan memanggil juga database keranjang, yang dimana dari keseluruhan inputan barang akan dikelola di transaksi dan akan diketahui subtotalnya, dan apabila pembayaran pelanggan kurang dari subtotal, maka akan muncul pesan uang Anda kurang. Selanjutnya adalah menu pilihan ketiga, yaitu laporan. Setelah melakukan input barang, transaksi penjualan, maka semua transaksi penjualan akan masuk ke laporan. Di kelas laporan akan dideklarasikan semua import yang dibutuhkan seperti SQL connection, SQL result set dan statement, dan lain sebagainya. Public class data barang extends dengan Java Swing JFrame akan terkoneksi dengan database. Komponennya ada tampil data, judul. Disinilah metode yang bekerja, yang dimana akan memanggil data dari database transaksi yang berupa nama, nomor telepon, alamat dari pelanggan yang melakukan pembelian, akan dicek, akan dipanggil, lalu akan ditampilkan di laporan PHP. Sebelum terkoneksi dengan laporan PHP, maka ada source code di Notepad. Ini adalah source code laporan PHP, yang dimana include koneksi PHP, laporan penjualan, yang dimana akan cetak tanggal. Ini adalah
komponen dari tabel transaksi, yang dimana akan muncul tampilan seperti ini. Laporan penjualan, cetak tanggalnya, nama, hingga total bayar pelanggan yang melakukan transaksi di toko Afika. Selanjutnya adalah kita membuka aplikasi NetBeans ID 8.2. Ini adalah main kelas penjualan. Ada kelas koneksi untuk koneksi ke database. Login Java. Ini desain G-frame-nya. Dan ini source code di belakangnya. Menu source code-nya, input barang, data barang, dan transaksi. Setelah semua kelas terhubung dengan database, dengan komponen lainnya, maka program siap untuk dijalankan. Kita akan run main class loginnya. Ini adalah login form. Untuk masuk ke aplikasi, masukkan username dan password, yaitu admin. Selanjutnya login. Ini adalah tampilan menu dari toko Afika Daya. Yang pertama, input barang, transaksi, laporan. Yang pertama, input barang. Input barang toko Afika. Masukkan nama barang, misalnya kerupuk, harga 2.000, stok 100. Terus simpan, maka berhasil maka akan tersimpan di database barang. Kita mencari nama barang, maka akan muncul otomatis. Selanjutnya menu transaksi. Kita memasukkan nama barang. Pilih misalkan susu Frisian Flag, maka secara otomatis kode barang, harga, stok muncul secara otomatis. Masukkan jumlahnya, hitung, maka tambah, maka akan muncul total, maka masuk di keranjang. Selanjutnya kerupuk, kode barang, harga, stok otomatis muncul. Jumlah 5, kemudian hitung, tambah, masuk ke keranjang. Telur rak, kode harga stok muncul secara otomatis, jumlah 7, tambah, masuk ke keranjang. Jadi totalnya akan muncul secara otomatis. Masukkan nama pelanggan, nomor telepon, minimal 4 digit, alamat Sudiang. Total bayar 347.000. Apabila uangnya kurang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Menu selanjutnya yaitu laporan. Untuk mencetak hasil laporan penjualan, maka dilakukan seperti ini. Ini akan terhubung ke web browser. Inilah laporan penjualan toko Afika yang telah diinput.
Sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.